Ada banyak jenis percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian terasa ringan, bertukar kabar, membahas cuaca, menanyakan pekerjaan, atau sekadar bercanda. Percakapan seperti ini mengalir dengan mudah karena tidak menuntut terlalu banyak dari kita. Namun ada juga jenis percakapan yang terasa berbeda. Percakapan yang membuat kita berhenti sejenak sebelum memulai. Mungkin tentang hubungan yang tidak berjalan baik. Mungkin tentang kesalahan yang harus diakui. Mungkin tentang batas yang perlu ditetapkan. Kita tahu percakapan itu penting, tetapi justru karena penting, ia terasa berat. Menariknya, banyak orang tidak benar-benar menolak percakapan seperti itu secara sadar. Mereka hanya menundanya. Nanti saja. Belum waktunya. Situasinya belum tepat. Dan tanpa terasa, percakapan yang seharusnya terjadi hari ini berpindah ke minggu depan, lalu bulan depan, lalu mungkin tidak pernah terjadi sama sekali. Di permukaan, ini terlihat seperti hal kecil, sekadar memilih untuk tidak membicarakan sesuatu. Namun dalam banyak hubungan, baik di keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan, justru percakapan yang tidak pernah terjadi sering menjadi sumber ketegangan yang paling besar. Pertanyaannya menjadi menarik. Jika percakapan itu penting, mengapa begitu banyak orang justru menghindarinya? Tanda-tanda menghindari percakapan sulit sering muncul dalam bentuk yang sangat halus. Seseorang ingin menyampaikan sesuatu, tetapi memilih menunggu momen yang lebih tepat. Momen itu jarang benar-benar datang. Kadang percakapan diganti dengan isyarat tidak langsung. Nada suara berubah. Jawaban menjadi lebih singkat. Topik pembicaraan dialihkan. Hal yang sebenarnya ingin dibicarakan tetap berada di latar belakang, tetapi tidak pernah disebutkan secara langsung. Dalam banyak kasus, orang juga mencoba menyelesaikan ketegangan dengan cara lain. Mereka bekerja lebih keras. Mereka menjaga jarak. Mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Semua ini dilakukan agar percakapan yang sebenarnya terasa berat tidak perlu terjadi. Di tempat kerja, ini bisa terlihat sebagai rapat yang panjang, tetapi tidak pernah menyentuh inti masalah. Di keluarga, ini bisa terlihat sebagai topik tertentu yang selalu dihindari setiap kali muncul. Di hubungan pribadi, ini bisa muncul sebagai kalimat yang sering terdengar. Aku tidak apa-apa, padahal sebenarnya banyak hal yang belum pernah dibicarakan. Semua ini membentuk pola yang cukup umum. Ketika percakapan terasa terlalu berat, manusia cenderung mengelilinginya, bukan menghadapinya. Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih dalam, apakah orang benar-benar menghindari percakapan sulit karena tidak peduli? Atau justru karena mereka terlalu peduli? Jika seseorang tidak peduli terhadap hubungan atau situasi tertentu, sebenarnya tidak ada alasan untuk menghindari percakapan. Ia bisa saja mengatakan apapun tanpa banyak pertimbangan. Namun kenyataannya, percakapan yang paling sulit justru sering muncul di hubungan yang paling berarti. Kita berhati-hati karena ada sesuatu yang ingin kita jaga, hubungan, rasa hormat, kedamaian situasi. Tetapi justru disinilah paradoksnya muncul. Hal yang kita hindari untuk menjaga hubungan, kadang justru menjadi hal yang perlahan merusaknya. Maka pertanyaan sebenarnya bukan hanya mengapa percakapan sulit terasa berat, tetapi juga apa yang sebenarnya kita lindungi ketika kita menghindarinya. Pada lapisan paling terlihat, alasan menghindari percakapan sulit sering terdengar sangat sederhana. Orang tidak ingin konflik. Konflik terasa melelahkan. Ia mengganggu kenyamanan yang sudah ada. Percakapan sulit juga sering tidak memiliki hasil yang pasti. Kita tidak tahu bagaimana orang lain akan bereaksi. Apakah mereka akan marah? Apakah mereka akan tersinggung? Ketidakpastian ini membuat banyak orang memilih jalan yang terasa lebih aman. Tidak membuka topik itu sama sekali. Ada juga rasa takut membuat situasi menjadi canggung. Dalam banyak budaya sosial, menjaga suasana tetap nyaman dianggap penting. Karena itu, percakapan yang berpotensi mengganggu harmoni sering dianggap lebih baik ditunda. Pada level ini, menghindari percakapan sulit terlihat seperti cara untuk menjaga stabilitas. Namun ini baru lapisan permukaan. Di bawah alasan-alasan praktis tadi, sering ada lapisan emosional yang lebih dalam.
Percakapan sulit hampir selalu menyentuh identitas seseorang. Mengkritik seseorang bisa terasa seperti menolak dirinya. Mengungkapkan kekecewaan bisa terasa seperti mempertaruhkan hubungan. Banyak orang juga membawa pengalaman masa lalu dalam percakapan semacam ini. Mungkin dulu mereka pernah mencoba berbicara jujur, dan hasilnya adalah konflik besar. Mungkin mereka pernah membuka perasaan dan tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Pengalaman seperti ini secara halus membentuk keyakinan bahwa percakapan jujur bisa berakhir menyakitkan. Ada juga ketakutan kehilangan penerimaan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin diterima, dihargai, dan tetap menjadi bagian dari kelompok. Percakapan yang berpotensi menimbulkan ketegangan terasa seperti ancaman terhadap rasa aman sosial itu. Karena itu, menghindari percakapan sulit seringkali bukan tentang malas atau tidak peduli, melainkan tentang melindungi sesuatu yang sangat penting, rasa aman dalam hubungan. Di lapisan yang lebih luas, cara kita menghadapi percakapan sulit juga dibentuk oleh lingkungan sosial. Sejak kecil, banyak orang belajar bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari. Anak yang baik adalah anak yang tidak membuat masalah. Lingkungan yang harmonis adalah lingkungan yang tidak memiliki perdebatan. Akibatnya, banyak orang tumbuh tanpa benar-benar belajar bagaimana menghadapi percakapan sulit dengan sehat. Mereka belajar menjaga suasana, tetapi tidak belajar mengolah ketegangan. Di dunia modern, ada faktor tambahan. Komunikasi semakin sering terjadi melalui pesan singkat dan media digital. Banyak percakapan penting berubah menjadi teks singkat, emoji, atau bahkan hanya scene. Format komunikasi seperti ini membuat percakapan yang kompleks semakin sulit dilakukan. Dalam sistem sosial seperti ini, menghindari percakapan sulit menjadi strategi yang sangat umum. Bukan karena manusia tidak mampu menghadapinya, tetapi karena kita jarang benar-benar dilatih untuk melakukannya. Jika kita melihatnya dari sudut yang berbeda, mungkin percakapan sulit bukanlah tanda bahwa sesuatu sedang rusak. Justru sebaliknya, percakapan sulit sering muncul karena sesuatu itu cukup penting untuk diperjuangkan. Dalam hubungan yang benar-benar hidup, perbedaan pandangan tidak bisa dihindari. Orang memiliki kebutuhan, harapan, dan batas yang berbeda. Tanpa percakapan jujur, semua ini hanya akan tersimpan di bawah permukaan. Percakapan sulit sebenarnya bukan tentang memenangkan argumen. Ia lebih mirip proses membuka ruang. Ruang untuk saling memahami, ruang untuk menyesuaikan harapan, ruang untuk memperbaiki sesuatu yang mulai bergeser. Dalam arti ini, percakapan sulit bukan ancaman bagi hubungan. Ia justru salah satu cara hubungan bertumbuh. Tentu saja, percakapan seperti ini tidak selalu nyaman. Tetapi ketidaknyamanan seringkali merupakan bagian dari proses kejujuran. Dan kejujuran adalah fondasi yang membuat hubungan bisa bertahan lebih lama daripada sekadar kesopanan. Mungkin setiap orang memiliki satu percakapan yang sedang mereka tunda saat ini. Percakapan yang terus muncul di pikiran, tetapi belum pernah benar-benar diucapkan. Seringkali yang membuatnya terasa berat bukanlah kata-katanya, melainkan bayangan tentang apa yang mungkin terjadi setelahnya. Namun ada kemungkinan lain yang jarang kita bayangkan, bahwa percakapan itu justru bisa membuka sesuatu yang baru. Sebuah kejelasan, sebuah pemahaman, atau bahkan kedekatan yang sebelumnya tidak ada. Karena dalam banyak hubungan, bukan percakapan sulit yang merusak segalanya, melainkan hal-hal yang tidak pernah dibicarakan. Dan mungkin, di suatu titik, keberanian untuk memulai percakapan itu, meski dengan kalimat sederhana, adalah cara paling jujur untuk mengatakan bahwa hubungan itu masih berarti.